Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. Kemudian 2020 adalah tahun yang sangat berat bagi seluruh masyarakat dunia. Bagaimana tidak? Merebaknya penyakit coronavirus 19 menjadi momok menakutkan bagi seluruh masyarakat dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 17 September 2020, lebih dari 29 juta kasus telah dilaporkan oleh lebih dari 210 negara di seluruh dunia. COVID-19 mengakibatkan lebih dari 940 ribu orang meninggal dunia dan lebih dari 20 juta orang berhasil sembuh. Gejala umum virus COVID-19 berupa demam di atas 37 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Virus corona ditularkan oleh pasien yang terjangkit melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seorang batuk atau bersin. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 sudah menghimbau masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan mencegah tertularnya virus corona dengan melakukan gerakan 3M, yakni rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan selalu menggunakan masker. Sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memahami bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar serta mengetahui jenis masker yang efektif untuk mencegah virus corona. Awal September lalu, pemerintah secara resmi melarang penggunaan masker satu lapis atau masker scuba dan buff karena dinilai sangat minim untuk mencegah virus corona. Namun, hingga saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan masker tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan jenis-jenis masker yang efektif untuk mencegah virus COVID-19. So, check this out. Masker scuba atau buff. Masker ini adalah masker yang sangat lazim kita jumpai saat ini. Harganya yang relatif terjangkau menjadi pilihan favorit masyarakat. Namun, karena bahan yang digunakan hanya terbuat dari kain satu lapis saja, membuat masker ini sangat tidak efektif untuk mencegah virus COVID-19. Kemampuannya untuk mencegah masuknya virus hanya sebesar 0-5% saja. Masker kain. Masker kain juga merupakan masker yang harganya cukup terjangkau karena bahannya yang terbuat dari kain dan dapat dicuci. Membuat masker ini menjadi pilihan favorit masyarakat. Selain karena bahannya yang cukup tebal, nyaman, dan dapat dicuci setelah dipakai, masker ini juga sangat mudah disesuaikan dengan pakaian kita. Masker ini juga cukup baik untuk mencegah virus COVID-19 dengan kemampuan mencegah virus sebesar 50-70%. Masker bedah. Masker bedah adalah masker sekali pakai yang lazim ditemui di lingkungan masyarakat. Umumnya, masker ini dipakai oleh tenaga medis, namun karena dijual bebas, masyarakat dapat membelinya dan menggunakannya. Banyak masyarakat yang menggunakan masker ini karena harga yang terjangkau dan sangat praktis, hanya sekali pakai. Kemampuannya pun cukup baik, sebesar 80 hingga 95%, membuatnya menjadi masker favorit yang dipilih oleh masyarakat. Masker N95. Masker N95 hampir sama dengan masker bedah, namun dengan bahan yang lebih tebal dan lebih baik, sehingga masker ini adalah masker yang terbaik untuk mencegah virus COVID-19. Dengan kemampuannya sebesar 95 hingga 100%, membuatnya sebagai masker terbaik di tengah virus COVID-19 ini. Namun, masker ini hanya dikhususkan untuk tenaga kerja yang bekerja di garda terdepan untuk menangani virus COVID-19. Nah, itu kenapa nggak boleh pakai masker, dua jenis masker tadi itu karena lapisannya itu cuma satu. Jadi itu virus yang partikel virus itu kan
benar-benar kecil ya, itu lebih kecil daripada bakteri. Bakteri kita udah tahu, kita ngeliat aja harus pakai mikroskop. Ini virus lagi, itu nggak kelihatan, apalagi pakai si masker yang satu lapis doang, itu yang lubangnya pun masih bisa kelihatan kasat mata sama kita. Ya pastinya virus masih bisa nembus, keluar masuk. Nah, karena itu yang disarankan adalah masker yang mempunyai 3 lapis. Nah, apa aja 3 lapisnya itu? Yang pertama, lapisan paling dalam, lapisan hidrofilik. Itu jadi artinya tuh menyukai air, di mana lapisan pertama ini bisa menyerap air, lalu tertahan di lapisan terdalamnya ini. Jadi kayak misalnya kita bersin, ngomong, atau apa, itu kan ngeluarin cairan ya, walaupun sedikit. Ntar ditahan dulu, kayak nyerap di lapisan pertama ini dulu, baru lapisan kedua muncul, lapisan hidrofobik, takut air, itu memblok airnya itu. Nah, kalau misalnya tadi hidrofiliknya udah nggak kuat, misalnya udah kena air terus-menerus, lama-lama kan bisa tembus juga. Nah, itu ntar dihalang sama si hidrofobik ini, lapisan kedua ini. Lalu, kalau lapisan keduanya nggak sempurna, maksudnya kayak masih ada celah untuk tembus, maka adalah si lapisan ketiga ini yang hidrofobik juga. Itu 3 lapisan yang disarankan ada di suatu masker. Nah, masker yang ada 3 lapisan itu tuh ya N95, masker surgery mask, terus masker kain pun sekarang dengar-dengar udah 3 lapis. Jadi sebaiknya pakai masker tadi, masker kain, masker surgical mask, sama N95. Cuman masker N95 sama masker surgery itu sebaiknya tidak digunakan, dan sebaiknya belinya masker kain aja, karena masker medis tadi akan mestinya dipakai oleh tenaga kesehatan gitu. Itu dia beberapa informasi terkait penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga setelah Anda menyaksikan video ini, Anda dapat lebih bijak untuk mengganti masker scuba Anda menjadi masker kain yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena dengan Anda mengganti masker scuba Anda menjadi masker kain, itu akan membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda sendiri, serta menjaga kesehatan orang-orang di sekitar Anda. Terus terapkan gerakan 3M, yakni dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Terima kasih Anda telah menyaksikan bersama Lewati Pandemi episode kali ini. Jangan lupa untuk terus follow media sosial Instagram kami di Instagram @tvvokasiui, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini di TV Vokasi UI. Sampai jumpa di Bersama Lewati Pandemi episode berikutnya. Sampai jumpa.